Hasan dalam bacaan ini berada di awal kalimat, maka dia sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Yudzakiru fi'il mudhari sebagai khabar mubtada. Yudzakiru fa'ilnya kembali kepada Hasan, yaitu huwa. Durusahu maf'ul bihi. Ingat, durusahu maf'ul bihi. Maf'ul bihi artinya objek. Ya, dia sedang mempelajari pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar memahami qiraah, yaitu bacaan yang ada di halaman 10 buku paket. Judul qiraah ini adalah a'maluna al-yaumiyah, artinya aktivitas kita harian. Pertama, diperhatikan artinya, karena tugas kalian menerjemahkan kembali, mencatat di buku catatan setiap kalimat yang ada dalam halaman 10 ini. Bismillahirrahmanirrahim. As-sa'atul an as-sadisatu sabahan. Sekarang jam 6 pagi. As-sa'atul an as-sadisatu sabahan. Hasan al-an yudzakiru durusahu fi ghurfatil maktab. Hasan sekarang sedang mengulangi pelajarannya di ruang belajar. Wa ukhtuhu Aisyah, dan saudari perempuannya yang bernama Aisyah, tudzakiru durusaha fi ghurfatil maktab, juga sedang mengulangi pelajarannya di ruang belajar. Wa ummu Hasan, dan ibu Hasan, as-sayyidatu Halimah, yaitu Nyonya Halimah, tu'iddul futura fil matbakh, menyediakan sarapan pagi di dapur. Itu bagian alif. Berdasarkan jam. Bagian ba juga berdasarkan jam. Perhatikan jamnya. Situ ada jam 7. Maka pernyataannya as-sa'atul an as-sabi'ah. As-sa'atul an as-sabi'ah. Sekarang jam 7. Yadhhabu Hasan wa ukhtuhu ilal madrasah ba'da tanawulil futur. Hasan dan saudarinya pergi ke sekolah setelah sarapan pagi. Yadhhabu Hasan bis sayyarah. Hasan pergi ke sekolah menggunakan mobil. Wa tadhhabu Aisyatu mashyan 'alal aqdam. Sedangkan Aisyah berjalan kaki. Wa yadhhabu Abu Hasan, ayah si Hasan, pergi ke pekerjaannya. As-Sayyid Ahmad, yaitu Tuan Ahmad atau Pak Ahmad, ila maktabihi bis sayyarah,
ke kantornya dengan mengendarai mobil. Yastawriku dhahaba ilal maktabi sa'atan wahidatan. Pergi ke kantor memakan waktu 1 jam. Saya ulangi. Pergi ke kantor memakan waktu 1 jam. Wa Ummu Hasan dan ibunya Hasan la tazhabu ila ayyi makan. Ia tidak pergi ke mana-mana. Ia rabbatul bait. Ia rabbatul bait. Ia adalah ibu rumah tangga. Itu bacaan bagian ba. Bagian jim, lihat jamnya ada jam 8. As-sa'atul an ats-tsamina. As-sa'atul an ats-tsamina. Sekarang jam 8. Hasanun yadrusu fil fasl. Hasan sedang belajar di kelas. Jadi maksudnya jam 8 itu Hasan sedang belajar di kelas. Huwa talibun fil madrasatil mutawassitah. Huwa talibun fil madrasatil mutawassitah. Ia siswa di SMP Islam. Wa Aisyatu tadrusu fil fasl. Aisyah juga sedang belajar di kelas. Hiya talibatun fil madrasatil ibtidaiyah. Hiya talibatun fil madrasatil ibtidaiyah. Ia siswi di madrasah ibtidaiyah atau MI atau SD. Kemudian jam 4.30. As-sa'atul an ar-rabi'ah wan nisfu ba'da zuhri. Sekarang jam 4.30 setelah zuhur. Yajlisu Hasan wa usratuhu fi ghurfatil julus. Hasan dan keluarganya sedang duduk di ruang tamu. Yatakallamu Hasan ma'a usratihi. Hasan dan keluarganya sedang mengobrol. Wahum masrurun. Mereka berada dalam keadaan gembira. Nah, itu perhatikan bacaan tadi. Hasan dalam bacaan ini berada di awal kalimat, maka dia sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Yudzakiru fi'il mudhari sebagai khabar mubtada. Yudzakiru fa'ilnya kembali kepada Hasan, yaitu huwa. Durusahu maf'ul bihi. Ingat, durusahu maf'ul bihi. Maf'ul bihi artinya objek. Ya, dia sedang mempelajari pelajarannya. Jadi apa yang dia pelajari? Pelajarannya. Di ghurfatil maktab jar majrur. Wa ukhtu Aisyah tudzakiru durusaha. Sama, ukhtu ini juga mubtada. Tudzakiru fi'il mudhari kembali kepada ukhtuhu, maka di situ tuzakiru bukan yuzakiru, menunjukkan bahwa dia muannas. Sama durusaha menjadi maf'ul bihi. Wa Ummu Hasan, karena ummu itu berada di depan kalimat, maka dia berkedudukan sebagai subjek atau dalam bahasa Arab mubtada. As-sayyidatu Halimah badal. Jadi kalau diartikan Ibu Hasan, yaitu Nyonya Halimah, tu'iddul futur. Tu'iddu fil mudhari sebagai khabar mubtada. Tu'iddu fa'ilnya hiya. Kembali kepada ummu. Al-futur mubtada. Fil matbah dan majrur. Itu struktur kalimatnya. Kemudian yadhhabu Hasan. Ya, karena Hasan ini didahului oleh fi'il mudhari, maka Hasan menjadi fa'il. Jadi yadhhabu Hasan. Hasanun.
Siapa yang pergi? Yaitu Hasan. Wa ukhtu ini ma'tuf, ataf dari Hasan. Ilal madrasah jar majrur. Nah, sama ya baris kedua, yadhhabu Hasan sama tadi. Wa tadhhabu Aisyah. Nah, tadhhabu Aisyah ini fi'il mudhari' fa'ile Aisyah. Fi'il mudhari' fa'ilnya Aisyah. Masyan alal aqdam, masyan ha. Sama wa yadhhabu Abu Hasan, yadhhabu fi'il mudhari' Abu fa'il. Yastaghriqu adh-dhahaba. Yastaghriqu fi'il mudhari' fa'ilnya huwa adh-dhahaba maf'ul bihi. Wa ummu Hasan sama dengan itu mubtada. Kemudian Hasanun yadrusu fil fasl. Hasan mubtada, yadrusu fil mudhari' fi mahalli raf'in khabar mubtada. Huwa juga mubtada, talibun khabar mubtada. Aisyah mubtada, tadrusu khabar mubtada. Hiya karena kata ganti berada di depan kalimat maka dia menjadi mubtada. Jadi hiya mubtada, talibah khabar mubtada. Kemudian yajlisu fil mudhari' Hasan fa'il. Yajlisu fil mudhari' Hasan fa'il. Sama yatakallamu fil mudhari' Hasan fa'il. Kemudian wahum, hum di sini berada di depan kalimat menjadi mubtada. Yaitu hal, masrurun, masrurun khabar mubtada. Kemudian ini anak-anak tugas yang harus dikerjakan berdasarkan bacaan tadi. Coba saya artikan. Jadi berdasarkan bacaan. Nomor 1, fi ayyi sa'atin yudzakiru Hasan durusahu. Pada jam berapakah Hasan mengulangi kembali pelajarannya? Nomor 2, mada tudzakiru Aisyatu fi ghurfatil maktab. Apa yang dipelajari Aisyah di ruang belajar? Nomor 3, mada taf'alu sayyidatu Halimah fil matbah? Apa yang dikerjakan oleh Nyonya Halimah di dapur? Nomor 4, fi ayyi sa'atin tadhhabu Aisyatu ilal madrasah? Pada jam berapakah Aisyah pergi ke sekolah? Nomor 5, halil madrasatul ibtidaiyah qaribatun min baiti Aisyah? Apakah madrasah ibtidaiyah dekat min bait Aisyah, dari rumah Aisyah? Nah, ingat di dalam bacaan tadi Aisyah berjalan kaki. Kalau berjalan kaki berarti rumahnya jauh atau dekat, gitu ya. Nomor 6, kam sa'atan yastaghriqu adh-dhahaba ila maktabis Sayyid Ahmad? Berapa jamkah waktu yang digunakan untuk pergi ke kantor Bapak Ahmad? Itu tugas pertama. Tugas kedua, ini paling gampang, hanya memilih kata. Jadi tulis saja satu kata yang paling benar. Jadi umpama nomor 1, yang benar itu al-madrasah, ya tulis madrasah aja. Jadi tazhabus sayyidatu Aisyah ila al-matbahi al-madrasati al-maktabi. Jadi pilih yang paling benar, yang ada dalam kolom. Nomor 2, as-sa'atul ana tsamina. Sekarang jam 8. Wa ummu Hasan al-an, ibunya Hasan sekarang, nah, di mana yang paling tepat? Al-madrasah atau al-maktab atau al-bait. Nomor 4, ahu Aisyah talibun fil madrasah. Ahu Aisyah talibun fil madrasah. Saudara laki-lakinya Aisyah seorang siswa di sekolah apa? Nah, sesuai bacaan itu, ibtidaiyah, mutawassithah atau tsanawiyah. Nomor 4, as-sa'atul ana ar-rabi'ah wan nisf. Sekarang jam 4.30 ba'da zuhur, setelah zuhur. Ya jelisu Hasan duduk di mana? Di al-bait atau di masjid atau ghurfatil aqd. Kemudian yang terakhir, jawablah pertanyaan berikut ini dengan sempurna. Contoh, fi ayyi sa'atin tadhhabu ilal madrasah? Nah, sempurna maksudnya kalimatnya sempurna, jangan hanya sepenggal ya. Jawabannya azhabu ilal madrasah. Kalau tadhhabu berarti jawabannya azhabu. Jadi, fi
Fi ayyi sa'atin tadhhabu ilal madrasah? Jawabannya azhabu ilal madrasah fi sa'ati sadisa war rubu'. Aku pergi ke sekolah jam 6:04. Nomor 1. Ini tidak diterjemahkan, langsung dijawab ya. Aina sa'a? Di manakah jam? Nomor 2. Kami sa'atul an? Jam berapakah sekarang? Nomor 3. Fi ayyi sa'atin tusalli subha? Jam berapakah kamu sholat subuh? Nomor 4. Hal tusa'idu ummaka ala i'dadil futur? Apakah kamu membantu ibumu menyediakan sarapan pagi? Nomor 5. Fi ayyi sa'atin tatanawalul futur? Jam berapakah kamu makan pagi atau sarapan? Nomor 6. Madza ta'malu fil madrasati sabahan? Apa yang kamu kerjakan di sekolah di pagi hari? Nomor 7. Fi ayyi sa'atin tadhhabu ilal masjidi masa'an? Jam berapakah kamu pergi ke masjid di sore hari? Nomor 8. Madza ta'malu anta wa abuka fil masjid? Apa yang engkau kerjakan dan ayahmu di masjid? Apa yang engkau kerjakan dan ayahmu ketika di masjid? Nah, itu 3 tugas. Ini nanti ditulis. Jadi ada 4 tugas. Pertama tadi menerjemahkan, ditulis semua, tidak ada yang pakai video. Kemudian halaman 11 sampai 12 itu menjawab. Semuanya dicatat di buku catatan. Ingat, dibedakan antara buku catatan dan buku tugas. Jadi ini dikerjakan di buku tugas. Demikian anak-anak, pelajaran hari ini. Mari kita baca bersama-sama kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.